Kamu pernah keluar uang 1 sen pun nggak? Uang 320.000 itu hasil jual pabrik kita. Kamu udah lempar semua tabungan keluarga ke dalamnya. Makanya aku mau ambil balik. Ambil pakai apa? Terus lempar uang lagi? Kalau nggak tambahin 320.000 itu, nggak hilang. Kalau sekarang ditambahin, mungkin 500.000 juga hilang. Berdasarkan apa bilang nggak bakal? Ini udah dipelihara berapa lama? 4 bulan pabriknya rugi. Pengen balik modal, orang kayak gini paling takut uang sebelumnya sia-sia. Dia sekarang masih percaya. Bukan percaya aku, tapi sayang sama uang 320.000 itu. Di rekeningnya masih ada uang nggak? Udah dicek, saldonya nggak cukup. Terus gimana nambahinnya? Dorong perputaran, perputaran itu uang kita. Pinjam dari sini, terus transfer balik dari sini. Akhirnya utang dia, uang kita. Kak Jangwo, hari ini kamu jendela terakhir buat tambah bonus. Kurang 180.000 buat penelitian modal 500.000. Modal dan hasil dibuka bareng, hari ini bisa cair. Kemarin juga bilang hari ini. Kemarin sistem upgrade. Kali ini aku udah masukin kamu ke daftar pencairan Weikong. Kalau sekarang nggak ditambahin, 320.000 sebelumnya bakal terus beku nggak cukup. Makan dulu. Tunggu bentar. Lagi lihat platform itu ya? Aku bilang tunggu bentar. Kalau lagi sempit, aku bisa bantu minta pinjaman sementara. Habis cair hari ini langsung bayar balik. Bunganya berapa? Cuma ratusan per hari. Di rekeningmu udah ada lebih dari 510.000. Pencairan besar harus lewat review risk control. Tapi yang ini aku awasin, asal hari ini ditambahin. Biasanya nggak lama macetnya. Laus HO, aku minjem 200.000 buat putaran, akhir bulan balikin. Bunga aku tanggung. Kamu invest lagi di platform itu ya? Bukan urusan bisnis. Jiangwo jujur aja ya. Aku udah cek platform itu, di internet banyak keluhan. Tambah-tambah buka hasil nggak bisa ditarik, semuanya tipu-tipu. Iya sih, Pak. Bukan nggak mau bantu, takut kamu makin tenggelam. Oke, aku kirim postingan, kamu lihat dulu. Jangan masukin uang lagi. Kak Jangwo, hari ini kamu jendela terakhir buat tambah bonus. Kurang 180.000 buat penelitian modal 500.000. Modal dan hasil dibuka bareng, hari ini bisa cair. Jangwo, gimana di sana? Waktunya tinggal 20 menit lagi. Aku di sini masih tahanin kuotanya buat kamu. Uangku belum terkumpul. Gak usah minjam ke saudara atau teman, aku kasih kontak manajer perputaran dana. Kamu cairin hari ini, bayar hari ini juga, nggak ganggu keluarga. Jangwo, kamu udah masukin 320 juta. Tinggal selangkah lagi, jangan mundur di depan pintu. Kasih kontaknya ke aku. Mama masih punya berapa? Apa katamu? Cuma nanya. Tadi di depan pintu minjem ke siapa? Untuk modal usaha. Mau masukin lagi ke platform itu? Bukan masuk, tapi buka kunci. Uangku udah di dalam. Balik lagi sewa. Kamu ngeluarin duit sepeser pun nggak? Itu 320 juta duit jual pabrik kita. Kamu udah lempar semua harta keluarga. Makanya aku mau ambil balik. Ambil pakai apa? Terus lempar lagi, aku nggak tambahin. Nanti berani nggak suruh cek. Sekarang tambahin, bisa-bisa 500 juta hilang. Nggak bakal. Ngomong aja sembarangan, ini bukan investasi. Kamu juga pakai duit keluarga. Mereka nggak bohongin kamu. Jiangwo, dengar baik-baik. Kalau kamu transfer duit lagi, kita cerai. Siapa yang kirim? Nggak ada siapa-siapa. Jangwo, hari ini terakhir buat jendela bonus tambahan. Kurang 18 juta buat penuhi kuota modal 500 juta. Modal sama untung bisa dibuka bareng, hari ini bisa cair. Jangan pergi. Jiangwo, 18 juta udah disetujui buat kamu. Cek dulu nomor rekening penerima. Hari ini masuk, 3 menit setelah platform kamu cair. Langsung bayar aja. Jiangwo, buka pintu. Jangwo, duitnya udah masuk kan? Cepetan transfer ke akun penyelesaian platform. Aku di sini bakal ajukan pencairan. Aku mau tarik tunai sekarang. Selamat, Jangwo. Tambahan modal udah selesai. Sekarang sistem lagi proses verifikasi pencairan besar. Ya udah, tarik tunai aja. Bisa tarik, tapi untung kamu lebih dari 19 juta. Perlu bayar pajak untung sama jaminan pengendalian risiko dulu. Total 58.000 yuan. Setelah bayar, baru pihak pengendalian risiko cairin. Apa katamu? Ini ketentuan platform. Semua pendapatan besar harus melalui audit pajak. Tadi kamu bilangnya bukan begitu. Kak Jangwo jangan buru-buru. Tinggal satu langkah lagi. Kamu sudah melunasi 500.000 modal sebelumnya. Jangan sampai terhambat di sini karena 58.000. Jiangwo, makan sudah siap. Ayo makan. Saya tarik sekarang, tidak bayar sepeser pun. Kak Jangwo, tenang dulu. Saya bantu ajukan jalur khusus. Jangan banyak omong, kembalikan uangnya. Tunggu sebentar, saya hubungi penanggung jawab. Lagi lihat platform itu. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Jiangwo, bicara. Hilang. Apa yang hilang? 320.000 hilang.
18.000 yang baru dipinjam juga hilang. Kak Jiangwo, Saya kira kalau dilunasi bisa keluar. Kamu pinjam dari siapa? Kamu bukan sedang menyelamatkan keluarga ini. Iya. Kamu justru mendorong keluarga ini ke lubang. Bangun. Mau kemana? Uang hilang, orang jangan sampai hilang juga. Kamu mau apa? Saya mau lapor polisi. Jangan langsung marah, nanti dia bakal tutup telepon. Lalu bagaimana biar kelihatan asli? Yang asli tidak membentak orang. Yang asli bikin orang takut sendiri. Guru paling mudah. Kenapa? Mengenal huruf, stempel, dan prosedur, paling takut hidup bersih seumur hidup. Tua-tua kena masalah, jangan bicarakan uang dulu, bicarakan kebersihan. Kalau dia mau ke kantor polisi, jangan larang, makin dilarang makin palsu. Kamu cukup buat dia merasa pergi sekarang akan merusak segalanya. Sekarang beritahu dia akan menyusahkan anak. Ingat, dia tidak percaya kamu, dia takut salah sendiri. Ibu Wang Siulan. saya siapa? Tim penyidik kantor polisi kota, nama Sang, mau konfirmasi sesuatu dengan Anda. Sekarang Anda bisa bicara. Apa masalahnya? Anda konfirmasi dulu, apakah Anda tinggal di kompleks Anhuali? Bagaimana kamu tahu alamat saya? Ada di berkas kasus, Ibu Wang jangan tegang dulu. Berkas kasus apa? Ada kasus penipuan telepon lintas provinsi yang melibatkan rekening atas nama Anda. Rekening saya? Tidak mungkin, saya tidak kenal orang penipu apapun. Sekarang bilang tidak mungkin tidak ada gunanya. Kami juga tidak ingin Anda bermasalah. Makanya kami verifikasi dulu. Saya mengajar seumur hidup, bagaimana mungkin saya? Ibu Wang, tolong dengarkan dulu. Ada dua kemungkinan sekarang. Pertama, identitas Anda disalahgunakan. Kedua, Anda sendiri terlibat dalam aliran dana. Saya tidak. Saya dengar, tapi berkas kasus tidak mendengarkan itu. Setiap kata yang Anda ucapkan selanjutnya bisa masuk dalam catatan. Kalau Anda bersih, jangan buat masalah jadi rumit. Lalu bagaimana saya membuktikannya? Bekerja sama dengan pemeriksaan. Pergi ke kantor polisi? Bisa, tapi kasus ini masih dalam tahap penangkapan. Kalau Anda bergerak atau bertanya-tanya, informasi bisa bocor. Orang di belakangnya kabur, siapa yang bertanggung jawab? Termasuk keluarga, untuk sementara juga jangan bicara. Anak perempuan saya. Terutama keluarga. Bukan melarang bicara, tapi sekarang belum bisa. Tapi dia kan bukan orang luar. Ibu Wang, dalam kasus justru yang paling ditakuti adalah bukan orang luar. Saya tanya satu, Anda jawab satu. Mengerti? Nanti saya kirimkan nomor koordinasi penyelidikan. Anda bisa periksa sendiri. Saya periksa sendiri? Ya, Anda guru, tidak akan mudah percaya telepon asing. Itu bagus, tapi periksa saja, jangan sebarkan. Sebelum kasus ditetapkan, menyebarkannya tidak baik untuk Anda. Saya cuma takut salah. Makanya Anda periksa dengan baik. Tenang. Dia akan periksa. Justru takut dia tidak periksa. Orang seperti guru tidak takut prosedur banyak. Takut tidak ada prosedur. Bagaimana kalau dia periksa dan ternyata tidak benar? Sekarang yang dia periksa bukan benar atau salah. Lalu periksa apa? Mencari alasan yang membuatnya tenang. Beri dia.
Koordinasi penyelidikan kasus. Halo, saya ingin memastikan, apakah ada seorang perwira polisi bernama Zhang? Nomor pegawai 3721. Nama Anda Ibu Wang Xiulan? Perwira Zhang sudah mendaftarkan. Kemungkinan Anda akan datang memastikan. Dia benar-benar orang kalian? Anda bisa aktif memastikan, menunjukkan Anda punya kesadaran waspada. Selanjutnya, ikuti saja sesuai arahan petugas penyidik. Kalau begitu, anak saya juga tidak boleh bilang. Untuk sementara, tidak disarankan. Dia anak saya. Justru karena keluarga, lebih mudah terlibat. Ibu Wang, melindungi Anda juga melindungi dia. Baik, terima kasih. Sudah diverifikasi, memang benar. Xiulan, kenapa wajahmu pucat sekali? Tidak apa-apa, mungkin kemarin malam kurang tidur. Jangan terus-terusan menyendiri. Aku baru saja ingin bilang. Keponakanku dapat pemberitahuan dari kantornya. Katanya akhir-akhir ini ada orang yang berpura-pura jadi polisi, telepon bilang rekening terlibat kasus. Minta transfer uang, dan jangan kasih tahu anak. Ini semua penipu. Polisi beneran mana ada yang suruh transfer lewat telepon. Sekarang memang banyak penipu. Kamu dapat telepon apa-apa? Tidak, Xiulan. Jangan anggap aku bawel. Kalau memang ada masalah, pergi saja ke kantor polisi. Jangan muter-muter di telepon. Aku tahu. Juga, jangan takut merepotkan anak. Anak kan memang buat dipakai di saat-saat seperti ini. Sayurnya mau dingin. Cepat pulang saja. Kamu benar-benar tidak apa-apa? Benar-benar tidak? Benar-benar tidak apa-apa. Bukan aku tidak cek. Ibu Wang Xiaolan. Ibu Wang, kami cek lagi di sini. Keterlibatan langsung Anda sendiri, untuk sementara bisa ditunda dulu. Kalau begitu, sudah tidak ada masalah? Belum sampai tidak ada masalah. Dana atas nama Anda masih perlu diverifikasi sumbernya. Setelah verifikasi lolos, baru Anda bisa dikeluarkan dari berkas kasus. Bagaimana cara verifikasinya? Setelah diverifikasi, dikembalikan ke jalur asal. Jadi pengawas mau aku transfer uang? Bukan keperorangan. Ini prosedur. Tetapi tetanggaku bilang, polisi tidak akan minta transfer lewat telepon. Anda bilang ke orang lain, dia cuma asal bicara. Ibu Wang, saya sudah ingatkan, ini tahap kerahasiaan. Aku tidak bicara soal kasusnya. Anda pikir tidak bilang, orang lain tidak bisa tebak? Kalau karena ucapan Anda yang asal, lawan jadi pindah dana. Siapa yang tanggung akibatnya? Bukan itu maksudku. Saya tahu, makanya sekarang harus diperbaiki. Diperbaiki? Selesaikan konfirmasi dalam 1 jam, atau sistem akan membekukan. Pensiun, asuransi kesehatan, kartu bank Anda semua akan kena dampak. Aku cuma punya sekitar 300.000 lebih. Jumlah tidak penting, yang penting bersih. Kalau anakku tanya, Anda mau dia juga masuk catatan pemeriksaan? Ibu Wang, Anda guru. Anda lebih paham aturan daripada siapapun. Sekarang ikuti prosedur, jangan pakai perasaan. tapi Bu Chen juga ada benarnya. Dia lihat peringatan anti penipuan, kita lihat berkas kasus. Anda sedang tidak mengobrol dengan saya, kita sedang menangani kasus. Saya perlu berpikir. Boleh 1 jam. Dalam 1 jam ini, jangan bilang ke siapapun. Mau dia juga masuk catatan pemeriksaan? Dia sebut tetangga. Sebut tapi belum tutup telepon, artinya dia tidak yakin. Apa dia benar-benar ke kantor polisi? Kok yakin sekali? Sekarang yang dia takutkan bukan uang, lalu apa? Takut sekali bicara, anaknya ikut terseret. Biarkan 10 menit lagi, kenapa? Biar dia takut sendiri sampai habis. Terakhir jangan desak soal uang, lalu desak apa? Desak dia pilih apa? Bersih atau anak? Halaman Ibu Wang sudah dibuka? Sudah. Isi sesuai info yang saya kirim. Uangnya kalau ditransfer, benar akan kembali? Setelah verifikasi selesai, langsung dikembalikan.
Berapa lama? Cepatnya hari ini juga. Lambatnya tunggu kasus ditutup. Bisa tulis surat keterangan untuk saya? Ibu Wang, Anda sedang membantu penyelidikan, bukan menawar syarat. Jumlah diisi semua saldo. 328.600. Di sini tulis polisi tidak akan minta transfer. Itu peringatan standar, semua yang transfer dapat. Tapi katanya sama dengan yang Anda bilang tadi. Karena rekening tersangka terlalu banyak, bank kasih peringatan seragam. Ibu Wang, peringatan itu untuk transfer biasa. Anda sedang verifikasi berkas kasus. Saya masih agak ragu. Anda tadi sudah buang 20 menit. Karena omongan tetangga. Saya tidak sengaja menunda. Saya tahu, makanya saya masih bicara dengan Anda di telepon. Kalau nanti, catatannya bukan saya yang bisa kendalikan. Ibu Wang, konfirmasi terakhir. Anda bantu His Heng atau tolak? Anak saya bilang mau datang. Itu harus lebih cepat. Kenapa? Begitu dia datang, Anda siapkan dia temani Anda masuk catatan pemeriksaan? Bersih tidaknya bukan diomongin, tapi dibuktikan lewat prosedur. Saya konfirmasi. Pak Polisi Zhang, jaga telepon tetap aktif, tunggu pemberitahuan. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Ibu, kamu di rumah? Aku di depan pintu, bukakan pintu. Kok kamu datang? Sepanjang siang kamu gak angkat telepon, mana mungkin aku gak datang? Bukakan! Aku mungkin udah salah. Salah apa? Aku udah transfer uangnya. Transfer ke siapa? Polisi, aku udah konfirmasi. Gimana caranya konfirmasi? Mereka kasih nomor, aku cek sendiri. Aku juga telepon minta bantuan penyelidikan. Ibu, laporkan dulu, sekarang juga pergi. Lebih dari 300.000. Urusan uang nanti di jalan, ayo pergi dulu. Jangan salahin ibu. Aku salahin penipunya. Aku juga salah, datanya telat. Iya, baru aja ditransfer. Aku udah kirim rekening penerimanya. Lakukan pemblokiran darurat dulu. Tapi di situ tulisannya polisi. Penipu paling jago bikin semuanya kelihatan asli. Mereka pasti suruh ibu jangan kasih tahu keluarga, ya? Pasti sebut rekening aman, rekening pengawasan, kan? Pasti bilang kalau gak kerja sama, pensiun dan kartu BPJS bakal dibekukan, iya kan? Ini tipikal banget modus penipuan. Aku cuma takut ngeganggu dia. Kamu gak ngeganggu aku, Tante. Bukan ibu yang bodoh. Mereka udah tahu informasi ibu dari awal, tahu ibu tinggal sendiri. Tahu ibu takut merepotkan anak. Mereka nipu ibu yang kayak gini. Ingat 3 hal. Pertama, polisi beneran gak bakal suruh ibu transfer lewat telepon. Kedua, gak bakal suruh ibu masukin uang ke rekening aman atau rekening pengawasan. Ketiga, gak bakal suruh ibu sembunyi dari keluarga, apalagi nakut-nakutin sakit keluarga. Kalau ketemu telepon kayak gini, langsung tutup. Telepon 110, 96.110, atau langsung ke kantor polisi. Jangan ikutin nomor, link, atau halaman yang mereka kasih. Aku udah ingat, cuma ingatnya telat. Gak telat, kita udah lapor polisi.
Gimana nomor 37? 3,5 minggu belum ngomong. Sebentar lagi. Orang kayak dia gak boleh didesak. Kapan kita dorong? Nunggu dia ngerasa kehilangan si Ryu itu, kerugian buat dia. Suara cewek jangan ketahuan ya. Tenang. Setiap kata yang dia dengar udah direkam dari awal. Hari ini kamu capek, udah makan? Hahaha. Lau Chen, malam-malam makan mie yuk. Gak usah, di rumah masih ada sisa. Anak kamu akhir-akhir ini ada telepon gak? Dia sibuk, kamu pulang dulu aja. Sendirian jangan terus-terusan murung. Gimana kalau pindah ke perumahan keluarga, lebih rame? Ah, sepupu aku bulan lalu hampir ketipu. Kenalan cewek di internet. Suruh dia invest 5.000 dulu, beneran bisa cair. Terus suruh invest 100.000, bilang ada kuota. Platformnya ditutup. Sepupumu kurang hati-hati, bukan tidak hati-hati. Orang itu sudah temani dia ngobrol 2 bulan. Dia pikir ketemu teman sejiwa, intinya ingat. Orang yang dikenal online ajak investasi. Seberapa bagus katanya, jangan sentuh dulu. Siapa? Enggak siapa-siapa. Aku memang gak pandai bicara, muda juga gitu. Bertengkar sama mantan istri bertahun-tahun. Akhirnya bubar juga. Bukan gak pandai bicara, kamu terlalu serius. Orang serius bicara lambat, orang lain bilang membosankan. Mereka memang bilang begitu. Aku gak rasa. Kamu beda sama orang lain. Beda di mana? Orang lain suruh aku berubah. Kamu gak suruh aku berubah. Mereka nggak ngerti kamu. Nasi sisa jangan dimakan, dipanasin dulu, perut sensitif jangan malas. Yang ini udah masuk lagi, aku nggak suruh kamu invest. Coba lihat aja. Tinggi banget. Awalnya aku juga nggak percaya, jadi cuma masukin sedikit. Kalau tertarik, coba cari tahu sendiri. Tapi putusin sendiri, aku nggak mau pengaruhi. Gimana caranya? Aku lihat dulu, belum tentu invest. Tentu putusin sendiri, jangan tekanan. Beneran masuk rekening. Ngapain aku bohong? Kamu ini terlalu nggak percaya orang. Bukan gak percaya, cuma belum pernah lihat secepat ini. Makanya aku bilang coba sendiri. Uang di tangan kamu, yang penting nyaman. Akun ini udah aman, tinggal 1 langkah lagi, apa? Bikin dia merasa kalau lewatkan ini, karena dia nggak beruntung. Hari ini capek ya? Udah makan? Udah masuk lagi. Kan? Sekarang percaya aku kan? Percaya.
Aku kasih tahu sesuatu, tapi jangan dipaksa. Apa? Platform malam ini ada kuota hasil terkunci per kuartal. ROI tahunan bisa 58%, kuota sedikit, awalnya nggak mau bilang. Takut kamu tekanan. Bisa tarik berapa? Kamu ada berapa yang bisa dikeluarin? Aku bisa keluarin 80 juta. Ya 80 juta, aku daftarin kamu, tutup jam 12 malam. Lewat nggak ada lagi. Jangan buru-buru, kalau nggak yakin ya udah. Aku gak mau urusan duit bikin kita rusak. Slot buat kamu masih ada, tapi beneran cuma sampai jam 12. Aku gak mau maksa, kamu putusin sendiri. Udah transfer, total 80.000. Santai aja, nanti kalau bagi hasil, traktir makannya. Xiao Yu, aku ada masalah narik duit di platform. Kamu gimana? Wah, aku juga kena, lagi hubungin customer service. Terus gimana dong? Kamu hubungin customer service dulu, lihat mereka bilang apa. Aku juga lagi urusin. Katanya harus bayar jaminan 15%. Kamu dapat info yang sama? Aku juga. Jangan-jangan ini tipu ya? Aku juga takut, tapi modal kita semua ada di situ. Kalau gak bayar, modal hilang, baru rugi beneran. Bukan maksa, cuma udah sampai sini. Jangan sampai gagal di akhir. Kamu udah bayar? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Cara bawa member baru pertama kali. Kasih dia menang dulu. Kalau gak beneran balikin duit, mana mungkin dia mau lanjut. Chen Xiaoyu 28 ini, ibu rumah tangga full. Anaknya 8 bulan. Dia prioritas, butuh susu sama popo. Tagihan kartu kredit juga numpuk. Targetnya cocok. Bukan cocok, tapi dia gak berani kalah. Dia gak mau keluarga tahu dia butuh duit. Jangan buru-buru, jangan bikin takut, nanti dia sadar.
Gimana caranya biar dia merasa kita yang kasih kesempatan? Bukan kita yang butuh dia. Jangan nangis, ada mama. Ibu rumah tangga cari kerja sampingan. 2 jam sehari, bisa beli susu sendiri. Aku juga ibu rumah tangga, udah coba setengah bulan. Duit susu beneran cair, masih ada grup? Mau gabung? Waspada penipuan investasi bodong, ini screenshot penghasilan sebulan. Cuma lihat-lihat. Ini tugas ke-6, cair 480, lihat screenshot. Siang tadi aku 3 tugas, dapat 200 lebih, buat beli susu. Udah gabung grup, masih ada slot buat pemula. Selesai langsung bayar, yang mau coba DM, jangan spam grup. Xiaoyu jelasin, pemula coba tugas pengalaman dulu. Nominal kecil, biar paham alurnya. Modal tugas 28.000, selesai modal sama komisi dibalikin. Total 43.000, ini bukan bayar, tapi booking slot tugas. Kalau ragu, cuma 1 tugas ini aja. Uangnya sudah masuk baru putuskan mau lanjut atau tidak. Terima kasih admin grup. Malam ini bisa pesan susu formula. Sudah masuk, selamat tugas selesai. Modal 28 yuan sudah masuk. Ditambah 15 yuan, total 43 yuan sudah masuk. Lihat, aku coba kerja sampingan di rumah, order pertama untung 15. Kerja sampingan apa? Jangan sentuh yang itu. 15 yuan aja udah bikin kamu terikat? Masih tunjukin screenshot ke aku. Aku cuma coba-coba. Jangan coba-coba lagi, kondisi rumah sekarang gak kuat. Aku tahu batasnya. Dia tanya masih ada tugas nggak? Jangan buru-buru naik level. Bukannya dia udah percaya? Baru dapat duit, siapa aja percaya. Besok bangun tidur atau suami larang, dia langsung mundur. Terus gimana? Lanjut order kecil? Biar dia menang beberapa kali lagi. Tunggu dia sendiri yang merasa 15 yuan dikit, baru kasih yang besar. Alipay, 43.0 yuan sudah masuk. Kak Xiaoyu, kamu mantap banget. Sistem buka tugas VIP buat kamu. VIP buat apa? Pemula, 3 order beres, baru bisa terima komisi tinggi. Malam ini ada order 500, komisi 18%, selesai langsung cair. 500 agak banyak. 3 order sebelumnya udah masuk kan? Kalau ragu, nggak usah ambil. Kuota aku kasih ke orang lain. Kak Xiaoyu ambil nggak? Aku mau lock order. Baru cair 1, uang masuk 590. Tugas VIP emang cepat. Aku semalam dapat 600 lebih. Aku tanya, bantu belanja itu ilegal nggak sih? Aku baru cari berita, katanya banyak yang tipu-tipu. Semua fokus notif tugas aja, jangan bahas hal lain. Baru-baru ini saingan lapor jahat. Bahkan pura-pura CS telepon aku tim pemula. Screenshot uang masuk semua ada di grup, jangan ikut-ikutan. Ilegal itu berat? Terus saja kak, kami platform kerjasama resmi, ada divisi hukum. Terus kenapa dia di-kick? Dia ganggu orang lain kerja. Kak Xiaoyu, beberapa order sebelumnya udah masuk kan? Kak Xiaoyu, malam ini set terakhir order beruntun. 3 order berurutan, modal tiap order 800. Semua selesai baru cair total, komisi total 480. Dan aku nggak cukup buat 3 order, bisa cuma 1 order nggak? Order beruntun nggak bisa dipisah, sistem kirim paketan. Berhenti di tengah modal bakal macet. Macet nggak bisa ditarik? Aku udah kerjain 2 order, bisa cair sebagian dulu nggak? Nggak bisa, masih kurang 1 order terakhir. Sistem kasih tahu operasi kamu tadi jeda lama, akun ada masalah. Perlu tambah jaminan 500 buat aktifin. Kok minta uang lagi? Bukan biaya, jaminan akan dikembalikan bersamaan setelah aktivasi. Tadi tidak saya sebutkan ini, karena kamu jeda terlalu lama di tengah. Kak Xiaoyu, sekarang bukan mulai dari awal lagi. Tujuannya adalah jangan sampai 1.600 yang sebelumnya dibekukan. Sayang, Kak Xiaoyu jangan lambat, sistem akan menilai sebagai pelanggaran kontrak. Uang yang sebelumnya akan jadi lebih rumit jika ini terjadi. Setelah aktivasi berhasil, selesaikan pesanan ketiga, kami akan langsung melakukan settlement. Kenapa belum sampai juga? Ketua grup. Ada yang sudah dapat uangnya? Anda sudah tidak berada di grup obrolan ini.
Aku tidak sengaja menghabiskan uang secara sembarangan. Semua data ini dibeli. Bahkan sampai apa yang dibeli pun ada. Bukan cuma waktu saja. Jumlah uang, alamat, nomor akhir pesanan semuanya ada. Sedetail itu? Karena detail itulah harganya mahal. Begitu dia mengangkat telepon, kita sebutkan semua ini. Reaksi pertamanya bukan curiga, tapi mencocokkan data. Dengar ya. Halo, saya dari bagian after sales platform e-commerce tertentu. Apakah ini Ibu Lin? Ya, saya Ibu Lin. Halo Ibu Lin, sistem kami mendeteksi Sistem kami mendeteksi bahwa Anda pernah membeli sebuah air fryer pada tanggal 17 November 2024. Nomor akhir pesanan 8.847. Air fryer. Sekarang batch produk ini memiliki potensi bahaya kualitas. Platform sedang melakukan program penarikan dan kompensasi. Apakah Ibu bersedia memverifikasinya? Alamat pengirimannya adalah perumahan tertentu, benar ya? Ya. Kami ini dari pemeriksaan terpusat platform, bukan pedagang secara individual. Untuk penarikan dan kompensasi, harus menggunakan jalur pengembalian dana yang terpisah loh. Bagaimana cara pengembaliannya? Dia langsung percaya begitu saja? Dia tidak percaya padaku. Dia percaya pada pesanannya sendiri, Ibu Lin. Anda bisa buka aplikasi belanja untuk memverifikasi pesanan terlebih dahulu. Saya akan menunggu Anda di sini. Pesanannya memang benar. Ya, Anda termasuk dalam daftar pengguna yang mendapatkan penarikan dan kompensasi ini. Anda bisa mengajukan pengembalian dana penuh, ditambah lagi ada sejumlah kompensasi. Bukankah pengembalian dana resmi langsung dikembalikan ke akun asli? After sales biasa memang dikembalikan ke jalur asli, tapi Anda sudah melewati siklus after sales biasa. Ditambah ini adalah penarikan dari platform, tidak melalui pihak pedagang. Akun pembayaran asli juga tidak berlaku lagi. Untuk tidak masalah akun pembayaran asli yang tidak berlaku, perlu verifikasi ulang satu akun penerimaan pembayaran. Bukan berarti akun Anda tidak aktif. Ini permintaan proses sistem. Pengembalian dana penarikan produk harus melalui saluran keuangan terpisah. Saya akan kirimkan saluran layanan Purna Jual untuk Anda. Isi sesuai langkah-langkahnya, kira-kira 3 menit. Saya pantau progresnya di backend, jangan tutup halamannya. Ini bukan halaman di aplikasi, kan? Ini saluran khusus pengembalian dana, jadi tidak ada di halaman layanan Purna Jual biasa. Lihat, judul halamannya adalah permohonan pengembalian dana penarikan produk. Harus isi kartu bank juga. Ya, uang ganti rugi akan ditransfer ke akun ini. Tenang saja, ini hanya verifikasi penerimaan, tidak akan ada pemotongan dana. Kamu lagi isi apa? Pengembalian dana dari platform, katanya air fryer yang saya beli ada masalah kualitas. Harus ditarik dan diberi ganti rugi. Pengembalian dana kok harus isi nomor kartu bank. Katanya bukan pengembalian dana biasa, tapi ganti rugi penarikan produk. Jangan dulu diisi. Nomor pesanan benar, tanggal, barang, alamat, semuanya cocok. Pesanan cocok, bukan berarti dia customer service. Saya tahu, saya cuma isi akun penerimaan. Cari customer service resmi di aplikasi. Kalau di aplikasi tidak ada notifikasi, jangan lakukan apa-apa. Katanya di sana saluran independen. Saluran independen paling rawan masalah, apalagi kode verifikasi. Nanti kalau SMS datang, kode verifikasi apapun jangan dimasukkan. Ayah, katanya mau bantu periksa PR. Tunggu 2 menit. Sebelum saya kembali, jangan diklik. Oke. Bulin, sudah sampai langkah mana pengisiannya? Saluran ada batas waktu, jangan keluar. Soal ini lingkari dulu syaratnya, jangan langsung hitung. Dia benar-benar mengisi. Kalau pesanan disebutkan tepat, dia akan cari alasan untuk kita. Dari sini bisa terlihat berapa yang bisa lolos. Sistem akan mencoba. Kalau begitu langsung transfer penuh. Jangan maksimal, mudah diblokir, coba 4,800. Dia lihat SMS nggak untuk kode verifikasi? Lihat, Terus gimana? begitu kode verifikasi datang, langsung telepon, jangan kasih waktu dia baca pelan-pelan. Akun Anda sedang melakukan transaksi transfer. Jumlah 24,800 yuan, kode verifikasi 847.291. Jangan berikan kode verifikasi kepada orang lain. Bully, sudah terima kode verifikasi? Sekarang jangan keluar dari layar. Di SMS tertulis operasi transfer.
Ini adalah tempat sistem untuk verifikasi. Akun penerima akan menunjukkan transfer atau verifikasi. Tidak berarti pembayaran sebenarnya. Ini sistem. Tapi ada jumlah Rp24.800. Tidak akan ditarik. Lihat di halaman tertulis verifikasi identitas. Bukan pembayaran. Kami di sini untuk menaikkan dan kompensasi. Bank perlu konfirmasi apakah akun ini bisa terima dana platform. Tante Lin, tabelnya bisa dikirim hari ini? Saya tanya dulu ke customer service resmi. Boleh, hati-hati itu benar, tapi saya ingatkan dulu. Kode verifikasi ini cuma 60 detik. Kalau kadaluarsa, tuntutan kompensasi harus antri ulang. Antri ulang ya, antri ulang. Bisa antri ulang, cuma pengguna penarikan ini banyak. Batch berikutnya mungkin 3-7 hari kerja. Tante Lin bisa putuskan sendiri, nomor pesanan, waktu beli. Alamat pengiriman barang, apa saya sudah cocokkan semua? Kalau bukan dari backend platform, kami tidak bisa dapat info ini. Sekarang tinggal langkah terakhir, selesai input akan muncul sukses submit. Nanti tinggal tunggu SMS masuk. Pengajuan refund berhasil disubmit. Perkiraan 1-3 hari kerja masuk, harap periksa. Oke, sudah muncul submit sukses. Baik, jaga HP lancar, nanti kalau masuk ada SMS. Akun Anda pada pukul 14.32. Telah transfer keluar Rp24.800 ke akun Ekor 7. Jika bukan operasi sendiri, segera hubungi hotline customer service. Operasi transfer bukan refund tapi transfer. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Saya ditipu. Rp24.800. Barusan ditransfer keluar. Tadi saya harusnya dengar kamu. Lapor polisi dulu. Apa saya tidak bisa dapatkan kembali? Lapor polisi dulu, sekarang jangan pikirkan lain. Link SMS telepon semua jangan dihapus. Mama, uangnya bakal balik nggak? Hari ini yang aktif tanya 20 lebih. Umur berapa? 20-an paling banyak, ada beberapa yang baru resign. Yang baru resign dorong dulu. Kenapa? Uang di tangan gak ada, keluarga susah diajak bicara, kasih dia tali. Dia sendiri yang pegang. Atau bilang Thailand Kamboja. Jangan bilang mati. Bilang saja cabang Asia Tenggara, perdagangan resmi, kontrak kerja. Alamat spesifiknya? Nanti tanya lagi, sebelum berangkat beritahu seragam, jangan langsung bikin takut. Paspor juga bilang begitu. Bilang dulu buat visa, tunggu orangnya setuju baru lanjut. Perusahaan yang urus simpan. Sewa paling lambat minggu ini bayar. Kenapa gak bilang udah resign? Udah dapat kerjaan baru? Aji balas dong. Ekspansi bisnis, fokus jaga klien, chat sama pelanggan. Bisa pakai HP aja cukup. Di mana? Asia Tenggara sana, Thailand Kamboja ada juga. Tempat pasti nunggu visa sama posisi. Arah umum, data klien dikirim pas mau berangkat. Takut saingan rebut karyawan, kan paham. Gaji pokok 12.000, komisi hitung terpisah. Yang jago bisa 30-40 ribu biasa, gratis makan tinggal. Tiket pesawat perusahaan tanggung. 3 bulan cukup. 3 bulan bisa bayar sewa. Utang sama motor lunas semua. Pasti ada kontrak, siapa berani keluar tanpa kontrak? Bisa, aku kirim website resminya. Lu pelan-pelan lihat, kami gak buru-buru. Cuma batch visa ini harus lapor hari ini, lewat tunggu batch berikut. Kami rekrut langsung perusahaan, fasilitas oke. Gaji tiap bulan tepat waktu. Kantor asrama juga bisa lihat, baru di foto teman yang berangkat. Kami rekrut jangka panjang, gak main-main.
Paspor urus perusahaan lain. Bukan udah dikirim, serahin ke perusahaan urus, visa cepat. Biar gak repot lu sendiri. Visa keluar langsung balikin, cepat seminggu, kontrak ada. Bisa lihat balas ya. Lu beneran mau pergi? 20.000 sebulan. Gratis makan tinggal. Gimana menurutmu? Aku baru cek, sama persis kayak punyamu. Gaji tinggi gratis makan tinggal, serahin paspor, susah balik. Punyaku ada kontrak, yang orang-orang ketipu itu. Juga gak bawa kantong plastik langsung pergi. Ada cap perusahaan, website, video kantor. Ini semua bisa dibuat. Apa yang gak bisa dibuat? Sekarang suruh aku cari kerja. Aku kirim berapa banyak CV, gak ada yang balas. Yang aku maksud paspor. Paspor di tangan lu, baru lu diri sendiri, kalau dipegang orang. Pengen pergi aja susah. Cuma urus visa, selesai langsung balikin. Lu pernah ketemu dia? Video pernah lihat. Itu gak namanya ketemu. Sewa paling lambat minggu ini bayar, lihat balas ya. Saya tahu maksudmu. Kalau tahu jangan pergi. Kalau tidak pergi, gimana nasib saya? Kalau ibu tanya kerja, gimana jawabnya? Sewa minggu ini harus bayar. Pakai apa bayarnya? Bisa cari lagi. Sudah cari. Baru berapa hari? Terus kamu mau pinjamin duit? Bukan saya tidak mau pinjami. Saya tahu. Jangan pertaruhkan nyawa, saya bukan mau berjudi. Saya cuma mau coba sekali. 20.000, kenapa harus kasih ke kamu? Karena saya berani pergi. Saya kirim berita, baca dulu baru putuskan. Banyak anak muda tertipu ke Asia Tenggara. Keluarga bilang paspor ditahan, tidak bisa pulang. Berita seperti ini tiap hari ada. Aji, kamu klik dan baca sampai habis. Saya sudah tahu. Setiap kamu bilang gini, saya takut. Kalau ada masalah, saya tanggung sendiri. Kamu bisa tanggung? Kerjaan sementara yang dulu kamu bilang, masih ada? Tolong tanya. Jangan tutup telepon. Setidaknya kirim alamatnya. Belum pasti, kalau sudah pasti saya kirim. Jangan buat ibu takut, kalau tidak ada kerja bisa cari pelan-pelan, kamu telepon balik. Katanya pelatihan dulu seminggu, langsung kerja setelahnya. Katanya komisinya tinggi, kalau bagus bisa 5-6 juta sebulan. 5-6 juta? Habis ini pulang beli mobil. Lokasi yang kamu kirim kok di perbatasan? Kamu kemana? Aji, cepat balas saya. Halo, panggilan peringatan stasiun Qingdao. Apa? Tidak dengar. Jangan foto, data perusahaan rahasia. Istirahat dulu, besok pelatihan, kalian semua posisi bisnis. Muda cepat belajar. Kok tidak lihat papan nama perusahaan? Di dalam dikelola kawasan, luar tidak dipasang.
Kalau gitu kontrak kita jangan besok, tanda tangan bareng waktu pelatihan. Hari ini tinggal dulu di sini. Sinyal di dalam agak tidak stabil. Besok seragam kasih HP kerja dan wifi. Hari ini jangan jalan-jalan. Kawasan luas, mudah tersesat. Paspor ada di tanganmu, baru kamu yang punya diri sendiri. Saudara semua sudah serahkan. Jangan tunda orang. Tenang, bukan cuma ambil punyamu. Semua orang sama. Seragam proses cepat. Kenapa pintunya dikunci? Mungkin takut barang hilang. Tapi kan nggak bisa dikunci dari luar. HP gue nggak ada sinyal. Hari ini ada berapa? 14 orang. Yang ini ada berapa? Kelihatannya pinter-pinter, jangan-jangan bakal bikin ribut. Yang baru dateng emang pinter. Gimana ngaturnya? Paspor ada di kita. 2 hari lagi udah nggak pinter lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ini lokasi terakhir yang Aji kirim. Dia pergi kemana? Kamu tahu? Tante, dia bilang nggak mau kerja di mana? Enggak. Dia cuma bilang mau keluar kota. Apa kerjaan di Asia Tenggara itu? Asia Tenggara apa? Tante, sekarang langsung lapor polisi. Bawa rekaman chat Aji sama yang nawarin kerja. Semakin cepat semakin baik. Sebenarnya ada apa sih? Sekarang, kasus-kasus di atas ini. Setiap satu adalah kasus yang berhasil kami ungkap. Setiap tersangka sudah ditangkap. Uang yang tertipu juga kami usahakan untuk dikembalikan. Tapi kami lebih berharap, hal-hal ini sejak awal jangan sampai terjadi pada kalian.